Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 3, yaitu tentang identifikasi simplisia bagian-bagian tumbuhan, tentang batang, daun, dan bunga. Anggota kami beranggotakan 5 orang, yaitu Dwi Setia Ramadhani, Hana Ainun Sajidah, Muhammad Fadlil Al-Hafiz, Muhammad Fajar Alim, dan saya sendiri, Nanda Adaliatur Rahmah. Tujuan 1. Untuk mengetahui morfologi atau bagian-bagian dari tumbuhan yang diamati. 2. Dapat mengidentifikasi simplisia tumbuhan dari bagian bunga, akar, batang, dan daun. Dasar teori simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman, atau eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau pada zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya. Identifikasi simplisia dilakukan secara 1. Organoleptik, meliputi pengujian morfologi yaitu berdasarkan warna, bau, dan rasa. 2. Makroskopik, merupakan pengujian yang dilakukan dengan mata telanjang atau dengan kaca pembesar terhadap berbagai organ tanaman yang digunakan untuk simplisia. 3. Mikroskopik, meliputi pemeriksaan irisan, bahan atau serbuk, dan pemeriksaan anatomi jaringan itu sendiri. Alat dan bahan. Alat: 1. Mikroskop. 2. Objek dan gelas, cover glass. 3. Pipet tetes. 4. Kaca pembesar. 5. Spiritus. 6. pinset. 7. Tisu. Bahan: 1. Serbuk kayu manis, Cinnamomum cortex. 2. Aqua destillata. Cara kerja 1. Identifikasi setiap simplisia secara organoleptik, makroskopik, dan mikroskopik. 2. Siapkan mikroskop. 3. Buatlah preparat dengan meletakkan serbuk simplisia yang akan diamati. 4. Letakkan bagian tersebut pada objek gelas dan ditesesi air sedikit menggunakan pipet. 5. Tutup dengan cover gelas. 6. Amati di bawah mikroskop. 7. Gambarlah hasil pengamatan dan beri keterangan. Klasifikasi tanaman pada batang. Nama simplisia: Cinnamomum cortex, kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, divisi Magnoliophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Magnolidae, ordo Laurales, famili Lauraceae, genus Cinnamomum, spesies Cinnamomum burmani atau Cinnamomum gelargium. Hasil pengamatan: identifikasi simplisia batang pada tumbuhan kayu manis secara organoleptik. Rasa: agak manis, agak pedas dan kelat. Bau: khas aromatik. Bentuk: kayu semak atau kayu gelondong. Warna: coklat sampai coklat tua. Secara makroskopik: pada pengamatan secara makroskopik, potongan kulit berbentuk gelondong, agak menggulung, membujur, agak pipih, atau berupa berkas yang terdiri tumpukan beberapa potong kulit yang tergulung membujur panjang sampai 1 meter, tebal kulit ini sampai 3 mm atau lebih. Kulit yang lapisan luarnya belum dibuangkan tampak lapisan epidermis dengan kutikula berwarna kuning. Secara mikroskopik: pada pemeriksaan secara mikroskopik diketahui ada beberapa bagian yang terdapat pada kulit batang tumbuhan kayu manis, contohnya seperti pada yang ada di gambar. Penjelasan. Pada gambar di atas terdapat bagian kulit kayu manis. 1. Sel minyak dan sel lendir pada parenkim. 2. Sel batu. 3. Serabut sklerenkim. 4. Minyak dan sel batu pada parenkim. 5. Perederm sebagian selnya membantu. 6. Hablur kalsium oksalat. 7. Serabut sel minyak pada parenkim. Pada pemeriksaan secara makroskopik terdapat lapisan gabus pada kulit batang kayu manis. Lapisan gabus terdiri dari beberapa sel warna coklat, dinding tanggensial dan dinding radial lebih tebal dari berligin.
Kambium gabus jernih tanpa penebalan dinding. Korteks terdiri dari beberapa lapisan sel parenkim dengan dinding berwarna coklat. Di antaranya terdapat kelompok sel batu, sel lendir, dan sel minyak. Klasifikasi tumbuhan. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliophyta, ordo Malvales, famili Celsuliaceae, genus Guazuma, spesies Guazuma ulmifolia. Hasil percobaan. Identifikasi simplisia bagian daun pada tumbuhan jati Belanda. Secara organoleptik, warna hijau, bau, aromatik lemah, rasa agak kelat. Pada pemeriksaan secara mikroskopik pada daun jati Belanda terdapat berkas pembuluh tipe kolateral disertai serabut selenkrim dan serabut hablur yang berisi hablur kalsium oksalat berbentuk prisma. Hablur kalsium oksalat terdapat lebih banyak pada tulang daun daripada di mesofil. Parenkim tulang daun terdapat sel lendir atau saluran lendir. Serbuk warna hijau tua kecoklatan. Fragmen pengenal adalah rambut penutup berbentuk bintang, rambut kelenjar, hablur kalsium oksalat berbentuk prisma, fragmen epidermis atas dan epidermis bawah pembuluh kayu dengan penebalan tanggap. Pada pemeriksaan secara makroskopik dapat dilihat daun jati Belanda memiliki warna hijau tua pada permukaan daun atas, hijau kecoklatan pada permukaan daun bawah, bentuk daun bulat, telur, bentuk tepi daun bergerigi, bentuk permukaan daun sedikit bergelombang, serta susunan tulang daun yang menyirip. Klasifikasi tumbuhan. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Agiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Zygiberales, famili Zygiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma centariza Roxb. Hasil percobaan. Identifikasi simplisia bagian buah tumbuhan berupa potongan dari rimpang temulawak. Secara organoleptik, warna coklat kuning sampai coklat, bidang irisan berwarna coklat kuning buram, bau aromatik, rasa tajam dan pahit. Secara makroskopik, keping tipis bentuk bundar atau jorong, ringan, keras rapuh, garis tengah sampai 6 cm, tebal 2 mm sampai 5 mm. Permukaan luar berkerut, warna coklat kuning sampai coklat. Bidang irisan berwarna coklat kuning buram, melengkung, tidak beraturan, tidak rata-rata, sering dengan tonjolan melingkar. Pada batas antar silinder pusat dengan korteks. Korteks sempit, tebal 3 mm sampai 4 mm. Warna kuning jingga sarnapi coklat jingga terang. Dapat dilihat secara mikroskopik identifikasi pada rimpang temulawak. Pada gambar di samping bisa dilihat terdapat bagian-bagian dari buah rimpang temulawak yang bisa diketahui. Pembahasan pada rimpang temulawak. Pada identifikasi di atas terdapat bagian-bagian pada gambar, yaitu gambar A merupakan pati, B. zat kuning atau kurkumin, C. serat, D. lemak, E. fragmen jaringan gabus yang berbentuk poligonal. Pada rimpang temulawak yang terkumpul didapatkan adanya beberapa bagian sel pada rimpang, seperti parenkim, silinder pusat, endodermis, butir minyak, berkas pembuluh kolateral, butir pati, hipodermis, epidermis, parenkim korteks. Bagian yang merupakan ciri khas dari rimpang Curcuma xanthorrhiza Roxb adalah adanya butir pati dan butir
minyak. Hasil identifikasi secara makroskopik, Simplicia rimpang temulawak memiliki ketebalan antara 3-6 makrometer. Permukaan Simplicia berkerut-kerut, Simplicia berbentuk lonjong atau jorong dan berwarna jingga kecoklatan. Dari hasil identifikasi secara mikroskopik terhadap serbuk Simplicia rimpang temulawak, terlihat adanya fragmen-fragmen pengenal, seperti rambut penutup serabut sklerenkim dan fragmen jaringan gabus bentuk poligonal dan butir-butir pati berwarna jingga. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan apabila ada kekurangan pada presentasi tersebut, saya mohon maaf dengan sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.